Baik teman-teman, kembali bersama saya. Kali ini lanjut ya ke operasi PLTP. Urutan operasi PLTP yang selanjutnya itu nomor 9. Sistem pelumasan dan jacking. Nah, ini adalah sudah masuk ke sistem turbin dan pelumasan ya. Jadi pada langkah ini yang perlu dipastikan sebelum pemasangan pelumasan adalah pastikan valve pada sepanjang ini ya, sepanjang line-nya ini pastikan valve-nya sudah terbuka ya. Itu valve kembali ke drainnya ini harus dipastikan kebuka ini. Perlu koordinasi dengan maintenance ya, bahwa sistem turbin, sistem pelumasan maksudnya, sistem line pipe-nya sudah siap untuk dioperasikan, dan turbinnya koordinasi dengan maintenance. Yang pertama adalah start untuk ini adalah sebelumnya ini adalah contoh gambar sistem pelumasannya. Jadi pertama adalah start AOP, ini namanya auxiliary oil pump, ini namanya DC AOP, cadangannya dari AOP, powernya berasal dari DC. Oke, untuk AOP di start ya, koordinasi dengan operator lapangan, pastikan semuanya aman, tidak ada valve yang tertutup pada line yang seharusnya, pada valve di line yang seharusnya terbuka. Jadi ketika AOP nya di start, maka minyak akan mengalir ke sini ya, ke sini, ke sini, ke sini, sama ke sini ya. Di sini. Terbaginya ke di sini, teman-teman. Nah, ini ke sini. Nah, kalau ke sini itu ke sistem pelumasan ya. Kalau ke sini ke sistem hidrolik. Tapi untuk sekarang saya jelaskan dulu untuk sistem pelumasan bearing turbin. Oke, udah dioperasikan. Selanjutnya akan melewati namanya oil cooler, itu pendingin, heat transfer media. Ini mentransferkan panas dari oli ke pendingin. Kemudian oli akan mengalir ke sini. Ke sini teman, ada yang ke sini langsung. Oke, ada yang ke sini. Kalau yang ke atas ini itu langsung ke bearing turbin untuk melumasi bantalan turbin. Bantalan turbin ada 4 sini. Bantalan turbin ada 2. Bantalan kondensator ada 2 sini. Kemudian yang ke sampingnya ini adalah ke sistem jacking. Di fungsinya untuk mengangkat rotor turbin agar poros rotornya itu tidak bergesekan dengan bearing turbin, seperti itu. Oke. Kemudian minyak itu akan mengalir ke bearing ini, kemudian kembali lagi ke line ini. Nah, untuk yang merah ini adalah sistem jacking ya. Jadi setelah dilumasi, kemudian rotor itu diangkat oleh jacking pump, kemudian dipastikan dulu ya ketika jacking pump dan sistem jacking pelumasan untuk dioperasikan, dipastikan apakah
ada kebocoran atau tidak. Kemudian perhatikan suhu minyak juga. Jadi suhu minyak saat tidak ada putaran itu suhu minyaknya biasanya diharuskan lebih dingin ya. Biasanya itu di suhu 40, 30, 40. Tapi nanti kalau udah operasi biasanya suhunya di 50 sampai 60. Itu karena ada gaya sentripetal ya. Jadi putaran semakin tinggi maka turbin cenderung akan naik kan, terbang gitu. Nah, sekarang langkah selanjutnya itu yang ke-10 yaitu mengoperasikan bearing gear atau turning gear. Oke, selanjutnya adalah turning gear atau bearing gear. Jadi di sini ini adalah contoh gambar pada sistem DCS ya, pada tampilannya DCS. Nah, ini tuh adalah sistem turning gear ya namanya. Nah, sama motornya. Jadi ini sistem untuk engage dari agar motor itu bisa engage dengan rotor turbin dengan dalam motornya ya, menggunakan motor listrik. Biasanya itu umumnya ya motor listrik mesin induksi ya 380. Jadi setelah tadi pelumasan dan jacking sudah dioperasikan, selanjutnya dengan mutar rotor turbin dengan biasanya itu putarnya di sekitar 3 rpm. Tujuannya yaitu untuk menghindari kelendutan atau kebengkokan poros, kemudian untuk memastikan putaran turbin itu sudah benar, sekaligus untuk mengarahkan nanti ketika uap sudah mulai masuk seperti itu. Karena untuk memutar turbin di awalnya itu membutuhkan torsi yang sangat besar. Jadi turning gear ini juga membantu uap ya, agar tidak terlalu berat ketika memutar turbin. Biasanya untuk bearing gear atau turning gear ini dioperasikan sekitar minimal tuh 2 jam ya, tergantung dia termasuk start dingin atau panas. Kalau start dingin tuh pasti lebih lama ya, start panas tuh sekitar setengah jam, 1 jam tuh udah bisa dilakukan ke langkah selanjutnya. Untuk ini namanya adalah sistem engage ya. Jadi sistem engage pada PLTP itu ada yang media tenaganya itu ada yang menggunakan hidrolik atau menggunakan pneumatik seperti itu. Nanti ada logiknya apa syarat-syarat atau permisif yang harus dipenuhi agar turning gear atau bearing gear ini dapat dioperasikan. Baik teman-teman, lanjut ke langkah selanjutnya yaitu tes proteksi atau interlock test yang biasanya disebutnya seperti itu. Jadi tes proteksi ini memastikan bahwa proteksi turbin yaitu menutupnya turbin valve dengan sempurna dan PMT membuka dengan sempurna itu dites berdasarkan inputan sinyal trip. Ada 2 di sini, yaitu dari sistem kelistrikan dan sistem mekanik. Kalau sistem kelistrikan misalnya seperti dari generator atau trafo ya, seperti diferensial pada generator atau overcurrent atau over voltage atau reverse power atau pada tombol trip itu sendiri ya, tombol trip mana itu sendiri. Lalu
sistem mekanik tuh misalnya seperti tekanan kondensor tinggi atau dua kondensat pump off, atau dari alat bantu off beberapa menit, nah itu masuk ke sistem mekanik. Tapi ujung dari sistem kelistrikan dan mekanik ini adalah untuk agar memastikan bahwa turbin valve itu mau close dan PMT mau membuka, seperti itu. Nah, ini adalah contoh logik diagram dari tes proteksi atau biasa disebut interlock test. Jadi yang sisi ini itu adalah inputan ya, inputan yang saya lingkarin ini inputan. Nah, ini tuh bisa dilihat ya, contoh ini ada low forward, field failure. Nah, itu yang ini sistem kelistrikan, yang ini tuh sistem mekanik ya, mekanik. Nah, sistem kelistrikan masuknya itu, nah ini seperti ada lockout relay, kemudian masuk ke lockout relay. Umumnya kelistrikan itu menggunakan lockout relay ya kayak relay induk aja sih, biar mudah pembagiannya itu. Ini ada lockout relay 86 GG, 86T, kalau T berarti dari trafo, kalau G dari generator. Jika ditarik lagi ke depan, nah seperti ini, maka dia akan masuk ke sistem ini ya. Nah, masuk ke sistem ini langsung di sini dia. Nah, ini bisa kita lihat ya, langsung ke sini. Nah, ada turbine trip. Nah, artinya turbine trip yaitu turbine valve close gitu. Kemudian ini juga kalau ditarik dari bawah ke atas ya, sama ujungnya ke sini, sama masuk ke turbine trip. Kemudian ini kalau mekanik contohnya yaitu ini bisa gampang lihat ya. Nah, ini kayak seperti level basin terlalu rendah atau condenser level very high. Itu jika ditarik ke sini, maka ujungnya ke sini, ke turbine trip juga. Jadi tujuannya tes proteksi itu seperti itu, untuk memastikan bahwa sistem turbine trip bekerja dengan baik, dengan cara memberikan sinyal input baik kelistrikan atau mekanik secara sengaja itu. Nah, itu dilakukan disebutnya biasanya jumper atau di bypass seperti itu. Jadi disengaja di sistem instrumennya. Oke teman-teman, cukup ya, sepertinya cukup ya. Nanti kita lanjut lagi ke langkah selanjutnya, nantikan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.